awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Saya percaya sore hari ini Bapak Ibu merasakan sukacita. Amin. Karena roh Tuhan dicurahkan atas kita sore hari ini. Amin. Haleluya. sehingga kita boleh dimenangkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Allah. Kita siapkan hati kita. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Yesuslah kebenaran. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami masih boleh beribadah sore hari ini. Dan kami yakini Tuhan yang hadir di sini sudah menerima korban pujian yang kami persembahkan dari hati kami menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Teguhkan pemberitaan firman dengan tanda-tanda yang menyertai, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan, yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Terima kasih Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap bagian kami masing-masing lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, sama-sama berkata amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore. Tuhan memberkati kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah kepada Tuhan. Sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang saya beri tema tujuan pemurnian. Kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Nabi Maleakhi berkata Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar. Kata memurnikan itu juga ditulis dalam kitab Daniel. Dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ada banyak ayat tentang memurnikan yang bisa kita temukan dalam Alkitab. Juga di kitab Sakaria dikatakan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Ketika saya menemukan ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kitab Sakaria berkata aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api? Mengapa tidak semuanya, tapi sepertiga? Bukan 2/3, bukan seluruhnya, tapi sepertiga. Kemudian Tuhan mengingatkan saya di kitab Wahyu pasal 12, di sana dikatakan ekor dari naga itu akan melemparkan sepertiga dari bintang-bintang itu ke bumi, ya. Lihat lagi, kok ekor, ya, bukan kepalanya, bukan badannya, tapi ekornya. Ternyata di ekor itu, mohon maaf, ada alat kelamin. Nah, itu sebabnya jangan heran menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, roh percabulan dan persinahan itu akan begitu luar biasa. Seperti dikatakan dilemparkan ke bumi, ya. Nah, kembali pada ayat pertama yang kita baca, ketika seseorang ingin memisahkan emas dari kotoran-kotorannya, maka tidak ada cara lain kecuali menggodok dengan api atau membakarnya dengan api, ya. Ketika Tuhan hendak memurnikan hidup seseorang, tidak ada cara lain selain menggunakan api sebagai ujiannya, sebab api itu adalah ujian yang tertinggi. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, entah orang itu membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, satu golongan. Kemudian kayu, rumput kering, jerami, ya. Dua bahan golongan ini satu kali akan diperhadapkan dengan api.
Dan kalau emas, perak, batu permata diperhadapkan dengan api, hasilnya lebih bagus, ya. Sebab ketika emas diperhadapkan dengan api, kotorannya akan keluar, peraknya akan keluar. Tapi beda, kalau golongan yang kedua dari kayu, rumput kering, jerami diperhadapkan dengan api, maka kita tinggal tunggu waktu saja dan kita akan melihat hasilnya. Akan ada tumpukan abu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah lupa, hari-hari ini kalau kita masih dapat kesempatan hidup di dunia, ya, kita bisa beribadah, kelihatannya sama beribadah, sama-sama memuji, sama-sama melayani, sama-sama memberi sesuatu untuk Tuhan. Bagus, tidak ada yang tidak bagus. Tetapi ingat, satu kali Tuhan akan memperhadapkan semua pekerjaan pelayanan dengan api. Dan hasil yang Allah mau lihat itu cuma satu. Apakah ada abu di atasnya? Kalau ada abu di atasnya berarti pekerjaan itu terbakar, ya, terbakar. Tetapi seperti menerusi api. Tapi kalau tidak ada abu di atasnya, dikatakan dia akan menerima upah. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat, ketika Elia menantang orang-orang Israel dalam 1 Raja-Raja 18, pilih. Kalau kamu mau menyembah Allah, sembah Allah. Kalau mau menyembah Baal, sembah Baal. Lalu Elia mengusulkan, ya, ujian melalui api kan? Masing-masing ada korban lembu, ya. Kemudian boleh ditaruh di atas mezbah, tetapi tidak boleh menaruh api. Dan Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Kenapa api? Ya, bukan dengan angka, bukan dengan kemasyuran, bukan dengan hal-hal yang lain, bukan dengan api asing seperti yang dibubuhkan oleh Nadab dan Abihu dan membuat kedua orang muda itu mati di hadapan Tuhan. Bukan api Pentakosta buatan, bukan api panggung, tetapi adalah api roh, ya. Api roh. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihatkan jemaat Roma dengan berkata, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tetapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya yang mati. Nah, satu saja dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita bercermin dari kebenaran firman sore hari ini, yang mana yang sedang menyala dalam diri kita, ya. Ada 3 nyala api yang bisa kita temukan. Yang pertama, api yang dikobarkan oleh dunia dalam bentuk hawa nafsu. Injil Markus mengatakan kalau orang menyalakan pelita, tidak ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi diletakkan di atas kaki dia. Kalau kita menaruh lilin atau pelita di bawah tempat tidur, maka tunggu waktu sebentar akan terjadi kebakaran. Itu yang saya maksudkan dengan api yang dikobarkan oleh dunia dalam bentuk hawa nafsu. Yang kedua adalah api neraka yang tidak pernah padam. Ya, neraka bukan fiktif. Kehidupan kita di dunia ini kesempatan kita memilih, kita menuju kemana? Pada kehidupan yang kekal atau pada kematian yang kekal, ya. Ini kesempatan kita memilih. Jadi kalau kita mau mewarisi sorga yang Tuhan sediakan, mari kita tetap setia kepada Tuhan, mari kita tetap taat pada kehendaknya. Untuk taat tentu perlu menyangkal diri, ya. Jadi pilihan itu kita tentukan ketika kita ada di dalam dunia ini. Api yang tidak pernah padam, yaitu api neraka. Kemudian yang ketiga adalah api yang turun dari surga, yang membuat roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau gitar ini senarnya kendor, tentu suaranya juga tidak bagus. Saya tidak ngerti musik, tapi saya percaya kalau touch dari keyboard itu bermasalah, tentu suaranya juga tidak bagus. Nah, Tuhan menghendaki kita yang hidup sebagai gereja di zaman yang semakin sukar, kita semua bisa membaca tanda-tanda zaman yang terjadi sekarang ini. Biar kita jaga roh kita terus menyala sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Jangan sampai roh kita itu padam, ya. Kalau saya bicara tentang roh itu padam, Musa dalam kitab Keluaran berkata, api itu harus dijaga supaya tetap menyala dan tidak boleh padam. Untuk membuat api itu tetap menyala, tentu perlu bahan bakarnya, ya, ditambah bahan bakarnya. Kemudian menjauhkan dari sesuatu yang bisa mematikan api itu.
angin misalnya, ya. Jadi membuat roh ini tetap menyala, membuat api ini tetap padam. Ketika saya memikir-mikirkan itu, lalu Tuhan itu mengingatkan saya tentang 10 anak darah dalam Injil Matius pasal 25. Ya. 5 bijak, 5 bodoh. Ya. Kita semua sudah mengerti karena dari sejak kecil, sejak sekolah minggu saya sudah dengar tante-tante yang ngajar saya itu cerita 10 anak darah, 5 bijak, 5 bodoh. Ya. Saya merenung-renungkan itu Bapak Ibu saudara. Lalu saya menemukan empat hal ya, yang menarik menurut saya. Yang pertama, persamaan dan perbedaan dari 2 golongan gadis itu. Persamaannya, sama-sama menanti mempelai itu datang. Sama-sama bawa pelita, itu persamaannya. Perbedaannya sudah jelas, 5 bijak dan 5 bodoh. Itu persamaan dan perbedaannya. Kemudian penyangkalan diri dari 2 golongan gadis ini. Saya berkata penyangkalan diri sebab namanya gadis. Mohon maaf, gadis itu kan perempuan ya. Tidak ada perempuan yang keluar itu tanpa tas. Ya, pasti bawa tas kan? Dapat saya perhatikan ya. Nah, semua kan ada tasnya ya. Mohon maaf ya. Makin tambah usia kita, makin besar tas kita. Nah, pinter-pinter rupanya sudah bisa nangkep omongan saya ya. Kalau masih muda, tasnya tidak perlu besar-besar. Sebab isinya tidak banyak. Dompet, kartu, uang tunai ya. Gitu aja ya. Tidak banyak, tisu basah kering cukup. Tapi kalau sudah usia lanjut ya, nanti semua masuk di dalam tas. Saya kasih pengalaman saya ya. Saya pergi ke Bukit Doa memimpin penyembahan. Pemimpin penyembahan kan duduk di kelompoknya Tante Erna. Ya. Ketika saya mau duduk gini, saya lihat, loh, kancing baju saya yang depan ini lepas. Waduh, saya gini. Waduh, kok lepas ya, yang di atas, hanya di bawah enggak seberapa karena duduk ya. Ini di atas. Masa saya mimpin penyembahan sama megangi gini? Kan ya gak lucu ya. Lalu saya tanya sama teman saya. Saya tanya, kamu bawa jarum mah? Lalu dijawab, pergi Bukit Doa ya gak bawa jarum lah katanya gitu. Ya, saya paham, no bawa, saya bilang begitu. Ya sudah enggak bawa ya. Saya ke kantin. Tante jual jarum tante. Nggak jual cu, kata Tante Kim Liu. Peniti tante, ya nggak jual cu. Apa? Oh ini loh tante, kancing baju saya yang depan ini lepas tante gitu. Oh gitu ya. Nah rupanya ada ibu yang dengar. Lalu ibu yang dengar kan begini, kamu pergi oh tante itu loh sebelah sana itu ya. Ditunjuk tantenya, bajunya ditunjuk. Oh ya terima kasih. Sungguhan tak parani sama saya. Saya tanya, tante punya jarum? Ada katanya gitu. Wah lego saya ya. Ya, tapi jarum tok ya tidak ada arti nih, tidak ada apa-apanya ya. Benangnya ada tante, saya tanya gitu. Mau benang warna apa? Waduh, luar biasa. Mau benang warna apa? Katanya gitu. Waduh, gitu ya. Ya warna ini tante. Jarumnya saya pinjem, nanti saya kembalikan. Benangnya saya minta, ya. Kalau saya pakai benang 1,5 meter gini, ya mau diganti gimana? Yang gantinya sak gelondong tuh ya. Jadi benangnya saya minta, jarumnya saya pinjem, saya bilang begitu. Ya, ketika dibuka tasnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lihat gini ya, waduh, komplit ya, kayak minimarket ya. Saya lihat gunting gini ada, gunting kuku cetit ada ya. Lalu minyak kayu putih kecil ada, ya, remason ya ada, ya. Komplit pokoknya ya, benang macam-macam, jarum, sak tempat gini loh ya, Bu Erla ini ya tahu ya, sak gini jarumnya. Jadi ukuran berapa saja ada. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan, makin tambah usia kita, makin besar tas kita, ya. Nah ya, coba ibu-ibu yang lanjut usia, tasnya ada remason enggak? Ada pokpengnya apa enggak ya? Ya. Tambah kalau masih muda enggak perlu seperti itu ya, enggak perlu ya. Jadi namanya gadis, tas pasti bawa. Pelita pasti bawa. Saya berkata penyangkalan diri karena sudah bawa tas, bawa pelita, masih mau bawa minyak cadangan. Kan bebannya tambah berat. Ya, sudah tasnya dicangklong di sini, pelitanya dibawa. Mungkin minyak cadangannya dibawanya gimana enggak ngerti saya, ya. Tapi yang bodoh tidak mau repot. Yang bodoh ngomong begini, sudah bawa tas, sudah bawa pelita, gak perlu bawa minyak cadangan, gampang. Nanti nek kurang beli ya. Memang itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ketika pelita mereka hampir padam, Alkitab berkata, yang bodoh ngomong sama yang bijak, ya. Kasih aku sedikit dari minyakmu ya, sebab pelitaku hampir padam. Lalu yang bijak berkata, "Ndak, nanti ndak cukup buat aku sama kamu, ndak cukup. Kamu pergi pada penjual minyak." Sementara mereka pergi kepada penjual minyak, Alkitab berkata mempelai itu masuk dan pintu ditutup. Sekalipun mereka berkata, "Tuan, saya tunggu di luar sama-sama dengan yang bijak tadi Tuan. Sama jamnya Tuan, tolong saya ketinggalan di luar, bukain pintu." Jawaban dari dalam apa? "Aku tidak pernah mengenal kamu." Ya. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu memberikan pengertian kepada saya. Persoalannya bukan karena tidak punya uang. Kalau mereka tidak punya uang, mereka tidak akan pergi kepada penjual minyak. Mereka punya uang, sebab itu mereka pergi kepada penjual minyak. Dan kita melihat, sekalipun punya uang, mungkin bisa mendapatkan minyak, tapi pintu sudah ditutup. Kesempatannya sudah tidak ada, sudah tertutup, kemurahannya sudah tertutup. Ya, dari sini saya belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajar diri saya sendiri. Jangan pernah mengukur pelayanan dengan uang. Jangan pernah mengukur korban dengan uang. Jangan pernah mengukur ibadah dengan uang. Jangan pernah mengukur apa saja dengan uang. Sebab Alkitab ini membuktikan tanpa uang Tuhan mampu melakukan mujizat. Ya, saya akan menunjukkan sekilas-sekilas saja. Karena sebenarnya saya tidak bahas ini, ya. Jadi lihat. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, 4.000 laki-laki. Rotinya cuma sedikit. Sudah jelas 5 ketul roti, 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Sudah beberapa ikan kecil lagi, ya. Pakai matematika manapun tidak akan cukup. Dan Alkitab membuktikan bukan cuma cukup, tapi masih ada sisanya. Ikannya juga masih ada sisanya, dibuat sebanyak yang mereka kehendaki. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kawin di Kana, anggur kurang, ya. Pakai uang berapa untuk bisa membuat anggur yang lebih manis rasanya? Tanpa uang. Perempuan meleleh darah, sudah 12 tahun pergi ke tabib-tabib menghabiskan uangnya. Tetapi ketika dia berkata, "Kalau aku berhasil menjamah ujung jubah Yesus, maka aku akan sembuh." Pakai uang berapa? Ya. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya berkata jangan pernah ukur segala sesuatu itu dengan uang. Kita butuh uang, tapi uang tidak menjawab segalanya. Ya, kalau kita bisa memberi itu karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Dan tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi penyangkalan diri gadis ini, ya, yang bijak mau menyangkal diri. Mau repot, bawa tas, bawa pelita, bawa minyak cadangan. Yang bodoh, tidak mau repot. Ibadah ini repot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah onsite begini ini repot, ya. Mesti mandi, sisir yang bagus, bedaan, pakai baju yang bagus. Kalau di rumah, ya, tidak rapi-rapi seperti sekarang kan tidak seberapa, ya. Ibadah itu repot. Tapi kalau kita mau repot, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi persamaan dan perbedaan dari dua golongan gadis. Yang kedua penyangkalan dirinya. Yang ketiga, mengapa yang bijak tidak mau membagi kepada yang bodoh? Sudah jelas jawabannya, tidak cukup, ya, tidak cukup. Jangan percaya orang berkata swarga nunut neraka katut. Ya, contoh para bapak di tempat ini, bapak-bapak setia di sini, melayani di sini. Satu kali misalnya kalau dipanggil Tuhan, ya, lalu kita ketemu malaikat, kita mengkat, aku setia loh Kat pergi gereja, ya, aku masuk sorga. Nanti kalau istri, anak, mantu, cucu, cicitku, ya, semuanya masuk ke sorga ya Kat ya. Tidak bisa, tidak bisa. Masing-masing kita bertanggung jawab keselamatan diri kita sendiri. Itu sebabnya ibadah itu perlu. Suami perlu ibadah, istri perlu ibadah, anak perlu ibadah, cucu perlu ibadah sendiri. Kenal Tuhan secara pribadi, tidak bisa swarga nunut neraka katut, ya. Kalau swarga nunut tidak ada orang mau pergi gereja, satu saja cukup, ya. Jadi lihat, sudah jelas tidak cukup kalau dibagi. Dan yang keempat adalah
apakah penutupan ke pintu pesta itu sudah adil? Saya menjawab sudah adil. Ya. Kenapa saya menjawab sudah adil? Sebab sudah ada kesempatan. Alkitab berkata lama mempelai itu baru datang. Sepertinya mempelai itu sengaja mengulur-ulur waktu, dibuat lebih lama. Ya. Saya ini dari kecil ikut sekolah minggu. Ya. Tante-tante yang melayani saya, mengajar saya sekolah minggu sudah almarhum semuanya. Ya. Salah satunya menantunya Tante Ibrahim Musalim, GPPS Ilim. Ya. Itu mantan guru sekolah minggu saya. Dari kecil saya sudah dengar tante-tante itu berkata, anak-anak Tuhan Yesus mau datang. Gitu ya. Saya ya belum ngerti ketika anak-anak Tuhan Yesus mau datang, kalau Tuhan datang tuh kayak apa gitu ya. Tapi sampai saya umur 64 tahun, lewat dari 64 tahun, Tuhan ya belum datang. Apa Tuhan lupa pada janjinya? Tidak. Kalau Tuhan berbuat seolah-olah mengulur-ulur waktunya, dua hal saja. Yang pertama, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita lebih mempersiapkan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini berlalu, umur hidup kita kurang 1 hari. Bulan ini berlalu, umur hidup kita kurang 1 bulan. Saya satu pagi di WA seorang ibu, dia berkata, terima kasih ya, kamu selalu siap tolong persekutuan doa kami. Lalu saya jawab, ya, selama saya bisa, saya akan mengisi hari-hari yang masih Tuhan percayakan dengan hal-hal yang bernilai kekal. Saya mau terus melayani sekuat tenaga saya, karena saya tahu waktu saya tidak banyak. Ya. Jadi kalau saya mau melayani bukan karena cari uang, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya tadi saya berkata jangan pernah ukur segala sesuatu itu dengan uang. Ya. Memang kita tidak bisa hidup tanpa uang, tapi uang itu tidak jadi jaminan. Ya. Kalau orang yang uangnya banyak sakit pergi ke luar negeri, belum tentu kan pulang sembuh. Kadang pulang tinggal namanya saja. Ya. Nah, makanya lama mempelai itu tidak datang-datang. Kesempatan yang pertama kita bisa mempersiapkan diri lebih dari waktu-waktu yang lalu. Yang kedua, kesempatan yang Tuhan beri untuk kita membawa orang-orang yang belum diselamatkan. Sebab dikatakan dalam 2 Petrus, supaya tidak satu jiwa binasa. Saya bersyukur kepada Tuhan melihat Bapak Ibu yang antusias untuk ibadah. Minggu sudah datang, Senin datang lagi. Minggu sudah ibadah di pusat, Senin masih mau kembali ke sini. Itu luar biasa menurut saya. Ya, itu salah satu cara, bahan bakar untuk membuat pelita kita terus menyala. Selain kita membangun relasi kita dengan Tuhan makin lama makin kuat, sampai kita melekat menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi itu 4 alasan. Saya ulang, persamaan dan perbedaan, penyangkalan diri. Mengapa tidak membagi? Sebab tidak cukup. Dan yang keempat, penutupan ke pintu pesta sudah adil. Karena Tuhan tidak datang terlalu awal. Bapak Ibu Saudara, kalau janji dijemput ya, misalnya jam 7 ya tak jemput ya. Kalau dia jam 5 sudah datang jemput ya tentu kita belum siap ya. Tapi kalau janji jam 7 sampai jam 8 kita belum dijemput, kita sudah siap. Kita keluar masuk ya, jengkel nanti lama-lama gak jadi wes gitu ya. Nah ya. Jadi Tuhan itu kalau mengulur-ulur waktu bukan Tuhan lupa kepada janjinya, tapi itu kesempatan yang Tuhan beri untuk kita mempersiapkan diri dan kita menjangkau lebih banyak jiwa supaya tidak satu jiwa binasa. Kembali, saya tadi berkata hasil yang Allah mau lihat cuma ada satu, abu. Apakah ada abu di atasnya? Nah, kalau firman Tuhan berkata ia akan duduk. Kata duduk itu memberi pengertian mengerjakan sungguh-sungguh, tidak sambil lalu. Ya, kalau duduk itu mengerjakan sungguh-sungguh. Ibu-ibu kalau bertamu ke rumah orang, ya, misalnya pemilik rumah berkata, duduk. Oh enggak, sebentar aja kok, sebentar aja gitu ya. Bentar saja, enggak mau duduk. Tapi kalau sudah duduk, lupa pulang nanti. Ya, biasanya begitu ya. Jadi duduk itu mengerjakan sungguh-sungguh. Ya, kebenaran ini tampak nyata dalam kehidupan Ayub yang mengalami pemurnian. Ayub berkata apa? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saya merenungkan kata ini, Ayub berkata, ia tahu, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan itu menguji aku,
Ayub yakin dia akan timbul seperti emas, muncul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kaki ini membawa seluruh tubuh kita. Kalau kaki kita maju, seluruh badan kita sampai kepala juga maju. Ya. Jadi ketika Ayub berkata kakiku mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya, aku tidak menyimpang. Ya. Dari kaki ini membawa seluruh tubuh kita terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau kita lihat Ayub, Ayub itu kan bukan hanya kaya, ya, tapi Alkitab mencatat Ayub itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita mungkin dalam banyak hal tidak sama seperti Ayub. Mohon maaf ya, belum sekaya Ayub, belum sesaleh Ayub, belum sejujur Ayub. Kadang-kadang kita masih kompromi dengan dosa dan lain sebagainya. Tapi Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Api itu bisa berupa ujian macam-macam. Ujian untuk menyangkal iman. Seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, kalau Allah mau tolong aku, dia sanggup. Tapi kalau tidak pun, aku tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Goncangan yang lain atau api itu bisa bentuknya. Goncangan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan. Apapun bentuknya. Ya, akan ada waktunya untuk setiap kita mengalami pengujian dari Tuhan. Dan sudah sangat jelas maksudnya untuk memurnikan. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang dimurnikan. Dimurnikan kekristenannya, dimurnikan motivasi pelayanannya, hidupnya, ya. Kemudian menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, ya. Mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Hidup ini merupakan proses. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan proses metamorfosa yang terjadi pada kupu-kupu, itu sangat menarik, ya. Kupu-kupu itu harus berada dalam kepompong beberapa waktu lamanya. Kalau kita belas kasihan mencoba membuka kepompong itu dan melepaskan kupu-kupu itu dari kepompongnya, ya, dari kepompong yang menghimpitnya, maka sayap kupu-kupu itu akan mengeruk, ya, nggak bisa ngembang lagi. Tetapi kalau kita membiarkan kupu-kupu itu berada dalam himpitan kepompong sampai proses metamorfosa itu selesai, maka kupu-kupu itu akan bisa terbang. Ya. Himpitan kepompong itu justru berfungsi menekan cairan yang berada dalam tubuh kupu-kupu untuk mengalir ke sayapnya yang memungkinkan dia juga bisa terbang. Ya. Gambaran yang lain. Sebuah stasiun televisi pernah mengupas keunikan lebah dalam struktur tubuhnya. Ya. Dengan bobot yang begitu berat, kedua sayap yang sangat kecil itu ternyata mampu menolong, ya, membuat lebah ini terbang dengan cepat. Nah, para ahli yang meneliti keunikan ini menyatakan bahwa seharusnya dengan kondisi ukuran lebah yang jelas tidak berimbang, tidak seimbang, seharusnya lebah tidak bisa terbang. Tapi kenyataannya lebah bisa terbang. Ya. Lihat contoh satu lagi. Perbedaan yang sangat menyolok dari ayam yang berada di hutan dan ayam yang berada dalam kandang atau dipelihara. Yang di hutan harus berjuang untuk mendapatkan makanan, menyelamatkan diri ketika bahaya datang, supaya bisa bertahan hidup. Tapi bandingkan dengan ayam yang dipelihara dalam kandang, tidak perlu berjuang, ya, tidak perlu berjuang untuk mendapatkan makanan, tidak perlu berjuang karena kalau ada binatang buas yang mau mencelakai dia, sudah ada pemiliknya yang pasti akan menghalau. Nah, keadaan ini menyebabkan otot-otot yang digunakan untuk terbang itu menjadi lemah, sampai akhirnya ayam tidak bisa terbang. Walaupun ayam masih tahu bagaimana caranya terbang, tapi ototnya sudah menjadi terlalu lemah untuk terbang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi ini menjadi gambaran yang jelas untuk melihat bagaimana cara Tuhan membawa kita naik, bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita. Ya, pemurnian itu ada batas waktunya. Ya, satu hari seorang mengunjungi seorang pandai perak dan meminta untuk memperagakan cara memurnikan perak. Lalu orang ini bertanya, apakah Bapak akan duduk terus dan mengawasi proses pemurnian itu? Kemudian orang itu menjawab,
Ya tentu saja aku akan duduk dan mengawasi proses pemurnian ini dengan mata tertuju pada permukaannya. Karena bila waktu yang dibutuhkan melebihi sedikit saja, maka perak itu akan rusak. Ya. Satu hal lagi dia berkata, satu hal lagi saya tahu kalau pekerjaan saya berhasil bila saya melihat diri saya terrefleksi melalui permukaan perak itu. Jadi menjadi jelas untuk kita apa maksud pemurnian. Supaya Kristus semakin nyata terpancar melalui kehidupan kita. Beberapa kali saya berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian daging ini membuat orang melihat dan menikmati Kristus yang ada dalam hidup kita. Ya. Kalau dagingnya belum mati, orang tidak lihat Kristus. Kalau daging kita ini belum mati, orang tidak menikmati Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang kelihatannya setia beribadah, lalu di luar sana orang berkata, Kristen kok jahat, Kristen kok gak punya kasih, Kristen kok gak bisa ngampuni. Ya, jangan sampai. Jadi saya berkata kematian daging ini membuat orang melihat dan menikmati Kristus yang ada dalam hidup kita. Saya berkata pemurnian itu ada batas waktunya. Sebab tujuannya bukan untuk melebur. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membersihkan. Ya. Tuhan ingatkan saya tadi. Coba tolong tayangkan Yesaya 28, ayat 27 sampai 28. Yesaya pasal 28, ya Bapak Ibu Saudara satu perikop itu baca 23 sampai 29. Tapi saya akan baca 2 ayat saja supaya tidak terlalu panjang. Ya. Yesaya 28 ayat 27 sampai 28. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Perhatikan ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Ayat ini muncul ketika saya berdoa tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tahu batas kemampuan kita untuk menanggung pencobaan yang diizinkan, ujian yang diizinkan, pemurnian yang diizinkan. Semua ada batas waktunya, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab tujuannya tidak untuk menghancurkan dan melebur, tapi untuk membersihkan hidup kita, ya, supaya kotorannya semua keluar. Kemudian untuk membuat kita menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar, ya. Saya merenungkan, kalau ada korban yang benar, pasti ada korban yang tidak benar, ya. Kalau ada orang yang benar, pasti ada orang yang tidak benar. Sekarang kita bercermin dari kebenaran firman. Dikatakan di kitab Ulangan, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Kitab Maleakhi 1 ayat yang ke-8 berkata, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Dikasih gambaran sebagai perbandingan. Coba menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberi itu bukan membuang. Bedakan, ya. Kalau kita menghormati seseorang, kita tentu tidak sembarangan dalam memberi. Kalau kita menghormati seseorang, tentu kita memberi yang terbaik. Dan cara kita memberi itu menunjukkan apakah kita menghormati orang itu atau tidak. Ya. Misalnya, Bapak Ibu Saudara punya anjing, ya, anjing contoh ya. Beberapa kali melahirkan banyak-banyak, kan kita kewalahan. Setelah itu kita tawarkan, siapa mau anjing, memberi apa membuang itu? Membuang karena kita kewalahan sudahan, ya. Membuang itu bukan memberi itu, ya. Nah, kalau laku dijual kan ya pasti dijual semua, ya. Apalagi anjing yang mahal-mahal. Jadi kitab Maleakhi menggambarkan memberi, mengorbankan binatang yang buta. Buta itu kan tidak bisa melihat, ya. Jadi kita tidak bisa lihat apakah Tuhan senang dengan persembahan kita atau tidak. Timpang itu kehidupan rohani yang tidak seimbang.
Hari ini jadi orang suci, besok jatuh dalam dosa. Hari ini jadi orang suci, besok jatuh dalam dosa. Itu kehidupan yang tidak seimbang, timpang. Kemudian sakit, ya. Sakit itu berarti lemah dan tidak bisa melayani. Orang yang sakit, mohon maaf ya, tidak bisa ibadah di sini, tidak bisa melayani. Lihat, ketika mak mertua Petrus itu sakit, dia terbaring. Setelah Tuhan menjamah sembuh, dia bangun dan dia melayani. Dan perhatikan, Allah itu memperhatikan sikap orang yang mempersembahkan korban. Itu yang sesungguhnya berarti. Coba baca 2 ayat sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 51. Ayat 19 dan 21. Mazmur 51 ayat 19 dan ayat 21. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, takkan kau pandang hina ya Allah. Perhatikan ayat 21. Ya. Ini cara memberikan korban sembelian ialah jiwa yang hancur. Kalau daging kita belum sakit, ya, belum sakit, ya, itu belum pemberian yang benar. Ya. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ya. Tuhan itu berkenan kepada korban yang benar pertama. Yang kedua, yang terbakar seluruhnya. Ya. Jadi kalau terbakar seluruhnya itu dari ujung rambut sampai telapak kaki, seluruhnya. Ya. Jadi bukan misalnya rambutnya terbakar, permisi berkata ya, matanya belum terbakar. Ya. Kalau matanya belum terbakar, gimana? Ya. Tidak bisa lihat kebaikan orang. Yang bisa dilihat apa? Kesalahan orang, gitu ya. Kalau tangannya ini belum terbakar, tidak bisa seperti tangan Tuhan. Tangan Tuhan diulurkan untuk menolong. Tangan kita kalau belum dibakar dengan api Roh Kudus, ya, cuma suka nunjuk kesalahan orang. Ya. Berdoa. Kita minta pikiran Tuhan, minta mata Tuhan, minta tangan Tuhan, minta mulut Tuhan, minta telinga Tuhan. Ya, semua ada pada kita. Sebab beda. Mata Tuhan memandang dengan kasih, mata kita memandang dengan menghakimi. Tangan Tuhan diulurkan untuk menolong, tangan kita menunjuk kesalahan orang. Kaki Tuhan berjalan bermil-mil mencari mereka yang membutuhkan pertolongan. Kaki kita berjalan dari satu mall ke mall yang lain. Ya. Mulut Tuhan memberitakan berita sukacita, pembebasan. Mohon maaf kadang mulut kita membicarakan kelemahan orang lain. Ya, beda-beda. Ya, itu sebabnya dikatakan korban yang terbakar seluruhnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita butuh api dari Tuhan untuk membakar sifat-sifat kedagingan kita. Kita butuh palu untuk menghancurkan kesombongan kita. Dan kita butuh kikir untuk memperhalus. Kalau ada bagian hidup kita yang masih menonjol di sana sini, supaya kita bisa mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hidup kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, jadi camkan dalam hati, tujuan Tuhan memurnikan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memisahkan kotorannya. Supaya kita menjadi orang yang mempersembahkan korban yang benar dan yang terbakar seluruhnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Sungguh kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kepada kami, Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Engkau akan memurnikan setiap kami dengan cara Tuhan, supaya sungguh boleh terlihat dalam diri kami apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh memberi hidup kami untuk Tuhan. Ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam dan melalui kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kalau Tuhan berkenan memurnikan kami, jika Engkau dapati kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan, entah besar, entah kecil, Engkau yang tahu. Ampuni kami Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu bagi kami. Biar kami boleh Engkau dapati murni di hadapan-Mu. Dan Engkau kembali berkarya lebih jauh, lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Ya Tuhan, waktu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Dan biarlah
kami semua boleh menghadap kepada Tuhan, kami boleh sampai kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau menolong kami. Roh Kudus Engkau memampukan kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai hamba-Mu lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada dan melayani, Tuhan memberkati. Kami percaya sore hari ini, kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan terobosan bagi kami, bahkan Tuhan yang menyembuhkan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, sungguh kami mengucapkan syukur betapa kami boleh menikmati hadirat dan lawatan Tuhan, dan itu yang terbaik bagi kami. Dan ketika Tuhan hadir, kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Kehadiran Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup kami. Kami yang hadir, kami semua diberkati oleh Tuhan, diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati kesehatan kami, diberkati studi kami dan anak-anak kami, diberkati apapun yang kami kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami bukan hanya diberkati, bahkan kami jadi berkat. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Selesai pada ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, menyertai perjalanan kami. Kami boleh pulang dengan selamat. Berdoa Tuhan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini milik-Mu, ini pekerjaan-Mu. Biar Engkau terus berkarya. Semakin banyak jiwa datang kepada Tuhan, mereka haus dan lapar akan Tuhan. Seluruh operasional gereja ini Tuhan yang memberkati, sebab Engkau sumber berkat. Kami rindu gereja ini juga berdampak dan memberkati lingkungan sekitar ini, sehingga mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, memberikan hikmat akal budi, roh takut akan Tuhan, sehingga sungguh bangsa kami boleh diberkati karena ada campur tangan Tuhan. Pandemi COVID-19 yang masih ada Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tuhan berikan hikmat untuk mengatasi semua persoalan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang melayani maupun yang dilayani sudah sama-sama terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya dengan iman mari kita akan terima berkat Tuhan. Kita mengangkat tangan, siap untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita. Dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, diberkati, sama-sama katakan amin.